Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita bersama dengan Bapak Taufik Baudin dari UI Watch. Orang banyak bertanya-tanya beliau ini seorang psikolog atau sosiolog. Tapi banyak bicara masalah-masalah kepentingan, masalah sosial politik, sangat peduli sekali. Maka itu kita berbahagia pada sore hari ini. Ada satu kejadian, saya tadi barusan menghadiri pernyataan dari Nasdem tentang pendukungan Anies yang sudah selama ini didengung-dengungkan tanggal 10 November, tahu-tahu mendadak dalam satu hari mengumumkan itu. Ini sangat surprise sekali bagi rakyat karena sedang concern kepada majalah Tempo dan perkataan dari Andi Arief bahwa akan menangkap Anies, dan ini fenomenal nih bagi kami terhadap Surya Paloh. Mungkin Bapak bisa bercerita tentang itu sedikit. Iya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal ditanya, siapakah gerangan saya? Nah, gitu. Saya ini praktisi, pensiunan dosen. Saya mempelajari dan memperdalam serta mengembangkan dan menerapkan yang secara buku disebut soft skill, yaitu bagaimana memahami perilaku seseorang atau sekelompok orang dari bagaimana dia berpikir dan sebagainya, kira-kira gitu. Nah, mengenai pernyataan hari ini, saya juga kaget. Saya dihubungin anak saya, Pak, ini pas saya lagi mau berangkat itu, ini ada pernyataan. Oh, kaget juga saya. Tapi saya macam-macam aja. Tapi ini punya makna yang buat saya juga hebat gitu ya. Yang pertama adalah saya mengatakan Pak Surya Paloh sekali lagi menunjukkan bahwa dia bukan orang yang bisa didikte, itu dulu ya. Karena dia barangkali, bukan barangkali ya, dia satu-satunya pimpinan parpol koalisi pemerintah yang tidak duduk dalam kabinet. Saya udah angkat topi untuk itu. Saya kenal beliau dulu waktu kita masih sering mampir ngobrol-ngobrol gitu ya, orangnya menyenangkan segala macam. Yang menarik bahwa beliau secara tenang mengumumkan segala macam, tapi tentunya sudah lewat proses yang bagus ya. Secara internal sudah dibahas, dan apa yang disampaikan sebetulnya kan gambaran dari aspirasi internal dari Nasdem sendiri. Satu. Tapi buat saya bukan itunya. Buat saya adalah saat beliau mengumumkan hari ini, ya, kaget saya kaget. Kalau secara guyonan kita bisa bilang, iya berani juga dia. Itu pertama. Kedua, waduh, ada menteri dari beliau di kabinet sekarang ini? Menteri ada. Tapi kan harusnya pimpinan parpol kan jadi komandan di sana. Beliau kan enggak, gitu ya. Dan alhamdulillah menterinya nggak termasuk yang amat sedikit dapat kritikan, yang saya nggak dapat kabar main-main duit lah menterinya ya, alhamdulillah kayak gitu. Saya lama nggak ketemu beliau. Tapi yang lain buat saya bahwa dia berani ngumumin sekarang gitu. Nih pesannya apa? Dia sudah tahu, dia sudah punya prinsip, dan dia sudah menghitung segala risiko. Dan tentunya ini saya memahami sebagai dia memutuskan itu bukan dasarnya hitung-hitungan material, bukan transaksional. Tapi keyakinan dia yang mestinya untuk kepentingan bangsa dan negara, sebab dengan dia mengumumkan sekarang, dia nggak dapat lagi tuh, nggak punya bargaining lagi untuk dapat cuan. Barangkali triliun segala macam, janji saya. Karena lawan-lawannya pasti kalau dia ngumumin, atau oke lah, lo nggak ngumumin, nggak milih dia. Jadi kira-kira sudah diperhitungkan lah bagi dia ya. Iya, jadi karena yang menonjol sekarang ini Pak Taufik, hari-hari Anies mau ditangkap oleh KPK. Iya. Dan itu untuk supaya tidak ada partai berani mengusung beliau gitu. Nah, itu seolah langsung dijawab sama beliau. Dan tadi terus terang dari Nasdem, saya mampir ke KPK karena akan ada demo dan saya mau naik panggung juga lah menyatakan perlawanan untuk apabila ditangkap. Ternyata demo itu langsung tidak ada, sepi. Kemungkinan artinya Firly seolah-olah tidak berani melanjutkan ini, atau seperti apa pengamatan Pak Taufik? Iya, jadi
saya melihatnya sebagai ya dia ngirim pesan ke semua yang berkepentingan ini, yang lawan-lawan yang takut kalau sampai Anies maju sebagai capres. Ya udah, ya jangan macam-macam lagi lah, paling enggak gitu ya. Kemudian yang kedua, Nasdem Surya Paloh dalam hal ini mainkan pesan dia nggak percaya itu. Nah sekarang mengenai KPK Firly, kalau saya bilang udah lupakanlah lah. Tapi saya baru jelas 100% melihat kenapa dulu Firly sampai bikin tes ini tes itu mengeluarkan sekian puluh jajarannya, karena memang mereka itu yang orang yang tidak bisa disetel untuk kepentingan politik. Firly ini sudah jadi bagian kepentingan politik. Urusan apa dia gitu? Periksa KPK, kalau mau ditangkap mah tuh Ahok tuh banyak tuh. Ya, kok dicari-cari, kasar betul gitu. Jadi pesan saya ke Firly, tolong rada cerdas lah, bintang Anda 3 tuh, jangan bikin malu aja. Betul, saya apa kira-kira Surya Paloh memberikan jawaban terhadap oligarki, kira-kira mungkin ada seperti itu? Jawaban Surya Paloh tidak menjawab oligarki, tapi dia ngirim pesan. Saya punya prinsip, punya life values, punya apa yang namanya pegangan moral, inilah moral-moral saya. Kalau sudah berbicara kepentingan bangsa dan negara, ini tidak ada ditransaksionalkan demi kepentingan saya pribadi dan atau kepentingan dari parpol saya. Jadi saya nangkepnya itu ya. Ini luar biasa, karena kalau dia mau dapat duit, waduh, ini gede bener nih, itu kelas T itu. Iya, paling tidak semua orang menilai momentum ya luar biasa daripada Surya Paloh ini menyebabkan peta politik langsung berubah. Kira-kira menurut Pak Taufik kan tahu bahwa yang diharapkan Anies ini untuk minimum untuk bisa masuk mempunyai tiket itu kan ada 3 partai kan, Nasdem, PKS dan Demokrat. Nah, mereka nampaknya bersepakat tanggal 10 November mau melakukan deklarasi itu. Tetapi mungkin dengan pertimbangan yang kita anggap hebat lah Paloh itu ya. Dia mengapa harus memilih segera itu. Nah, kira-kira partai yang lain itu kira-kira tetap pada keberadaan komitmen awal atau kira-kira ada gangguan-gangguan mungkin? Mestinya mestinya ya. Kalau saya melihat pernyataan dari AHY dan PKS, ya mestinya juga nggak dibayar, nggak akan bisa pakai cuan lah ya. Karena akan berbeda. Kalau 2 ini jelas mereka bukan dari parpol koalisi, jadi nggak akan mungkin mau terima cuan gitu ya. Jadi ya kalau buat saya sih dengan Nasdem sudah memberikan pernyataan jelas, resmi dan formal publik, yang 2 ini akan lebih mudah memberikan dukungan. Jadi memang akan jadi kekuatan 3 dan bukan jumlah suaranya buat saya, itu sih urusan nantilah. Tetapi yang saya ingin soroti adalah bagaimana Surya Paloh mengajarkan ke publik, beginilah mestinya partai politik, beginilah mestinya berpolitik, sehingga ada yang dulu saya bilang otaknya nggak nyampe, politik itu cair, politik itu dinamis. Lo yang nggak punya prinsip, yang lo salahin politik. Jadi Surya Paloh punya prinsip, ya punya prinsip. Dia tapi yakin benar tentunya aspirasinya. Ada satu objek yang harus kita bicarakan tentang ARB ini, Anies Rashid Baswedan. Kayak bisa menyihir masyarakat sehingga Surya Paloh juga tidak ada malu-malu, rasa bangga mengunjungi dia. Ini ada peran dari langit atau bagaimana nih Pak Anies ini tahu bisa mau menyatukan keresahan bangsa ini? Kalau saya sih melihatnya ya, Anies ini sebagai orang melihat sebagai gubernur, nggak ada rekam jejak yang korup. Hasil kerjanya terlihat jelas dan nyata, dan dia ngomong dengan konsep, nggak maki-maki, nggak ngomong jorok, nggak ngomong kotor, nggak comberan. Hasil kerjanya dirasakan orang. Nah, jadi akhirnya apa? Orang berbicara hasil. Bab apapun yang kita sampaikan, orang akan bicara mana buktinya. Hasil kerja kan bukti. Nah, beliau menunjukkan bahwa beliau itu memang punya konsep,
punya gagasan tuh nggak sekedar reaktif, instan, kayak pindah ibu kota tuh tiba-tiba pindah. Itu kan nggak ada, semua terprogram dengan baik. Dan beliau sudah menyiapkan, dan saya lihat di medsos sumber saya terus terang, dia memenuhi janji atau kata-katanya yang memang disampaikan karena prinsip. Dia akan mengayomi seluruh warga DKI, tidak bicara kelompok ini, kelompok itu, dan dia buktikan. Saya lihat di medsos bagaimana dari warga DKI yang agamanya Kristen, non-Muslim lah ya, juga mendukung beliau. Yang saya lihat dari yang etnis non-Pri juga dukung beliau, sehingga saya melihat ya apa yang diucapkan itu dirasakan, kan yang merasakan bahwa mereka itu walaupun minoritas tapi diperlakukan dengan adil kan yang bersangkutan. Ini buat saya nggak mudah. Ada gubernur yang lain nggak tahu saya. Tapi yang saya lihat pantau bagus ya Jawa Timur ya Ibu Hovifah segala macam. Jawa Barat ya so-and-so yang tadi menyinggung itu. Mungkin perlu saya sampaikan. Saya mohon komentar dari Pak Taufik. Karena jelas Nasdem sudah memutuskan sesuatu. Kan berarti ada partai-partai lain yang belum memutuskan sesuatu, yang kemungkinan biasanya partai besar merasa ingin mencalonkan, ingin dari partainya menjadi wakil presiden tentunya kan. Ya. Nah masyarakat melihat jangan sampai terjadi di dalam rezim yang lama itu wakil presiden itu sering dihujat-hujat karena hanya sebagai pelengkap penderita, tidak mempunyai tugas sesuatu yang nampaknya berarti gitu. Saya tidak tahu tadi Bapak ARB tadi menyebut bahwa untuk wakil presiden silahkan rakyat melakukan semacam konvensi gitu ya. Artinya dengan kriteria-kriteria yang terukur menjadi kepuasan masyarakat. Ini kan tidak terbayangkan oleh kami Pak. Beliau sudah menyampaikan seperti itu. Kira-kira ada pesan apa dia menyampaikan itu? Apakah menyampaikan pada partai yang belum berkonvensi, oke, ayo kita konvensi, kita melakukan satu koalisi. Tetapi ingat loh ya, jangan ngancam-ngancam aku koalisi tapi aku minta wakil presiden. Apa kira-kira itu nggak? Saya melihat beliau jauh sekali itu cara berpikir. Kira-kira beliau ini mengintrodusir berhentilah transaksional, itu pesannya. Gitu ya. Itu yang dilakukan Pak Surya Paloh. Jadi jangan karena gue ngusung gue harus wakil presiden. Itu yang Pak Surya Paloh dan Pak Anies sampaikan itu, pilihlah orang yang memang punya kompetensi. Jangan kayak sekarang, gue harus jadi presiden. Loh, ini mau jadi bagaimana sih? Dalam seseorang dipilih menduduki suatu posisi jabatan publik, bahkan yang lebih rendah lagi bukan jabatan di organisasi atau perusahaan aja, orang harus punya kompetensi kan. Kenapa lu di sini? Karena dia memenuhi kriteria kompetensi, kriteria untuk ini kompetensi cukup kan, harus gitu. Ini kan enggak, karena gue yang ngusung, gue yang punya partai, gue harus jadi ketuanya. Nanti kalau ditanya kenapa, politik itu cair, politik itu dinamis. Cuman bahasa lain bahwa gue nggak punya prinsip, itu aja. Jadi dia mengintroduksi, ini menarik buat saya. Surya Paloh datang dengan mengintrodusir sistem nilai yang baru. Pak Anies pun mengatakan silakan cari pilih calon wakil yang lu anggap memang dia memenuhi kriteria. Disebut nggak harus dari parpol ini, parpol pendukung ini segala macam, enggak. Dan tentu saya pun akan yakin ya, nanti kalau siapapun wakil capresnya, kalau sampai nanti menang dan terpilih, tidak akan cuma jadi kayak boneka aja lah, diam-diam bengong, ngah-ngong nggak karuan. Mesti ada pembagian kerja, apa itu tugas tanggung jawab presiden dan apa tugas tanggung jawab wapres, mereka akan berbagi. Baik, saya kira hari ini secara kacamata perpolitikan di Indonesia sangat menarik ya apa yang dilakukan terhadap Surya Paloh itu. Apa yang perlu dilanjutkan untuk memuluskan jalan perjuangan rakyat lah, misalnya kepengen ada pergantian presiden di mana-mana, bahkan Refli Harun bikin lagu 2024 ganti presiden. Nah, apa yang dilakukan Paloh ini menurut saya ini semua sinyal yang kemungkinan akan terjadi. Apa pesan Bapak untuk memuluskan ini? Sinyalnya sebetulnya negara ini sudah amburadul. Jadi tolonglah jangan dilanjutkan yang sudah nggak benar itu. Jadi ya udahlah, nggak usah main angka-angka lah, lihat realita aja lah gitu ya. Utang
yang udah nggak jelas untuk apa, bohong-bohong, BBM dinaikin, ini alat ketahuan buat bayar nyicil utang. Jadi udah tipu menipu sudah menjadi kebiasaan. Orang berbohong dianggap biasa. Dibenarkan oleh konsultan-konsultan yang sokot belajar post-truth prep, saya bilang. Saya bilang post-truth prep. Karena prep. Jadi jangan belajar sepotong. Belajar post-truth itu apa? Kenapa terjadi post-truth? Siapa yang bisa, apa yang itu yang... Nah ini ditiru, cuman orang bego yang SU-nya jongkok, yang nggak punya prinsip, yang begitu. Nggak semua orang SU-nya jongkok, nggak semua orang bego. Wah ini dipakai nih. Jadi kalau saya bohong berkali-kali, maka dianggap saya nggak bohong. Saya bilang cuman orang goblok, bego, udah dibohongin masih percaya, dan kalau dia bohong marah-marah. Lah kan udah tahu dia berbohong, kok dia bohong lagi lu marah-marah. Artinya lu masih percaya kan? Masih yang bego siapa? Itu kan mikirnya gitu mindsetnya. Ya, jadi intinya topiknya terakhir nih, kira-kira apakah Firly akan melanjutkan jalannya untuk menjerat Anies atau melihat kenyataan jawaban dari masyarakat? Oh silakan aja, silakan. Gitu ya? Kalau dia sih tergantung arahan kakak pembina, kan hukumnya gitu. Siapa kakak pembinanya? Saya nggak tahu. Mungkin Pak Tito, tapi kenapa kan buku merah masih dicatat publik? Atau kakak pembina lagi yang lain saya nggak tahu. Mungkin di istana nggak tahu. Tergantung. Kalau Firly tergantung arahan kakak pembina. Tapi tolong saya cuma bilang silakan. Kalau kakak pembina ngeran Anda Sultan, ini wah bagus. Buat saya bagus apa? Meledak nih. Sebelum 2024 meledak. Kalau nggak KPK digusur kantornya silakan. Kalau berani hitung aja lah. Silakan. Baik Pak Taufik Baudin, sore hari ini kita sudah berpendapat paling tidak tentang apa yang terjadi, dan kita berdoa semoga ke depan ya, peta perpolitikan koalisi mengkoalisi tentang Pak Anies Baswedan disambut oleh rakyat, dan insya Allah terjadi satu kemenangan, merasa kemenangan rakyat. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.